Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you doing? Have you breakfast this morning? Okay, I hope you are ready with our English learning today. Today, I will give the material about evaluating movies and books, atau disebut juga review text. Let's start. Jadi, definisi dari review ini adalah teks ya, review teks. Ada di materimu semester 2 harusnya, tapi kita gabungkan aja di semester 1. Jadi, sebuah review itu adalah sebuah evaluasi terhadap publikasi. Ini sebetulnya mengarah kepada statement yang mengkritisi, tapi tentunya kritisi yang bisa dipertanggungjawabkan. Review sendiri biasanya dilakukan oleh kritikus atau reviewers. Jadi yang profesional gitu ya intinya. Kemudian komen dari mereka, maksudnya yang kritikus dan reviewers itu tadi, ditujukan untuk menginformasikan kepada pembaca atau penonton dari sebuah film ataupun buku. Jadi inti dari reviewnya tadi adalah menunjukkan kualitas gitu ya dari sebuah film ataupun buku atau apapun yang direview atau dikritisi gitu ya. Nah, macam dari review teks itu yang direview itu ada film, buku, atau juga lagu. Nah, ini di sini ya. Jadi isi dari ini kita bahas tentang movie review. Jadi kalau orang mereview sebuah film, ini berisikan beberapa analisa ataupun penghargaan ataupun juga hanya sebuah kritisi gitu ya terhadap judulnya. Pertama mungkin ya judulnya apa, kemudian detail detail informasi yang detail tentang genre-nya, jenisnya gitu ya, misalnya film itu tentang komedi, horor ataupun romance gitu ya. Kemudian tanggal rilisnya dari film itu, runtime atau durasi waktu dari film tersebut, mungkin 3 jam atau 4 jam dan sebagainya. Director itu maksudnya sutradaranya, cast itu castingnya, bintangnya, kemudian orientation, jadi background informasi tentang sebuah film. Film ini mungkin dirilis di Indonesia bergenre komedi horor gitu ya, dan dirilis pada tanggal berapa dan sebagainya, yang disutradarai oleh siapa, biasanya kan seperti itu. Kemudian interpretative recount. Jadi maksudnya adalah memberikan semacam sinopsis atau summary-nya dulu sebelum dievaluasi. Nah, sebelum kita berikan evaluasi, yaitu tentang dan diberikan opini atau rekomendasi dari kritisinya, itu harus disummary dulu. Kemudian evaluation summation itu penegasan di akhir. Ini biasanya berisikan, oh film ini cukup bagus untuk ditonton, tapi siap-siap mungkin kalian harus menangis di bagian akhir dan sebagainya. Itu kadang-kadang kan ada yang mengkritisi semacam itu ya. Sedangkan untuk mereview sebuah buku, nah ini berbeda lagi. Jadi critical review of a book, it's a description. Jadi ada deskripsi tentang buku tersebut, ada analisis yang mengkritisi, kemudian evaluasi terhadap kualitas dari buku itu. Nah, ini yang otomatis adalah bagian yang detail dari sebuah buku itu bagaimana. Tapi review sebuah buku itu bukan menceritakan kembali ya. Ini hanya digunakan untuk buku-buku yang sudah diterbitkan, istilahnya trending atau uh, waktu terkini gitu. Update buku-buku update terkini, kemudian butuh direview gitu ya. Nah, ini juga disebut sebagai reaction paper. Karena apa?
eh, ditujukan kepada kelemahan dan kekuatan dari sebuah buku, bagaimana ini, apakah ini cukup membantu kepada pembacanya, cukup menarik atau tidak, kemudian dampaknya kepada pembaca yang lain untuk melihat ini. Apakah perlu untuk dibaca, kemudian reaksinya setelah membaca ini bagaimana. Misalnya novel gitu ya, novel yang karya eh, humoris-humoris gitu tuh orang-orang yang bagian komedian gitu ya. Mungkin karena itu lucu, ini bagus karena menghibur dan sebagainya. Atau juga ada yang bilang gini, ini membosankan buku ini karena ceritanya enggak alurnya tidak enak untuk dibaca dan sebagainya. Kemudian book review itu secara personal itu merupakan opini dari reviewernya. Social functionnya, jadi kita singkat kembali. Social function dari review adalah untuk mengevaluasi, mereview atau mengkritisi uh, sebuah seni, gitu ya, atau sebuah event untuk audiens. Jadi kita mengkritisi karya-karya seni atau event-event untuk disampaikan kepada masyarakat umum. Generic structure-nya ada empat. Ada orientation, ada interpretative recount, kemudian evaluation, summation. Orientation itu maksudnya apa? Diberikan background. Jadi secara umum ataupun secara khusus dari konteks yang direview itu tadi. Misalnya kamu mereview sebuah film, backgroundnya kamu bisa mengatakan, beberapa waktu belakangan ini film yang cukup populer rilis di bulan ini adalah bla 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 bla, misalnya begitu. Ini orientation. Kemudian diberikan interpretative recount. Jadi ada summary, kalau film tadi ada apanya? Ada sinopsisnya. Kemudian dijelaskan uh, karakternya bagaimana, plotnya bagaimana. Termasuk kalau novel pun juga sama, biasanya diberikan review gitu ya tentang karakter dan plotnya. Apakah plotnya itu kalau ini tentang cerita detektif misalnya, apakah itu apa mengejutkan endingnya dan sebagainya, itu perlu dijelaskan. Kemudian baru diberikan evaluasi terhadap karya seni tersebut. Termasuk diisi dengan statementnya, judgement, apakah ini bagus atau tidak, opini dari kritisinya, rekomendasinya. Ini buku ini recommended loh, bagus. Nah, misalnya begitu. Pantas untuk jadi bestseller, misalnya gitu. Kemudian evaluation summation-nya itu adalah last opinion, consistent appraisal of the work being criticized. Jadi, misalnya, ya itu tadi kembali lagi kepada rekomendasinya. Ini bagus, ini kurang bagus, ini lumayan. Nah, misalnya seperti itu. Language filternya biasanya menggunakan simple present, kemudian passive voice, kadang gitu, kalimat-kalimat adjektif, dan jelasnya adalah menggunakan vocabularies. Oke, jadi saya rasa cukup panjang memang penjelasan tentang review text. You can read your book also, and if you need some help, we can discuss in our class. Okay, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.